Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ini ada air bekas cukim atau biasa yang disebut dengan air tembaga. Karena air bekas cukim ini mengandung tembaga. Dan air ini merupakan air bekas dari pemrosesan pemurnian emas atau pemisahan emas dari logam yang lain. Setelah itu, biasanya diambil logam peraknya bila mengandung perak. Dan caranya itu juga sudah ada di video saya sebelumnya. Setelah diambil peraknya, kini tersisa hanya tembaganya. Oleh karena itu, kalau di sini biasanya disebut dengan air tembaga. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengambil emas dari air bekas cukim, dan apakah air bekas cukim ini masih ada emasnya. Sebenarnya cara ini itu sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu dengan judul kalau tidak salah, cara mengeluarkan emas dari air bekas cukim. Dan video itu saya kategorikan pelanggan karena ya saya harap kerjasamanya. Dan untuk yang sudah menjadi pelanggan saya ucapkan banyak-banyak atau beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk bahan kimia yang dibutuhkan dalam mengeluarkan emas di air bekas cukim ini, itu sudah saya jelaskan secara detail di video saya sebelumnya. Jadi bila Anda ingin mengetahui, ya harus menjadi pelanggan di channel saya ini. Dan bila setelah dikasih bahan kimia itu, kalau air bekas cukim masih mengandung emas, setelah dibiarkan beberapa menit, itu ada yang mengapung berwarna coklat seperti emas yang masih mentah atau emas yang belum dibakar dengan cara di blender. Dan cara pengambilannya yaitu dengan proses penyaringan. Karena emas yang dihasilkan dari air bekas cukim ini itu bukan berbentuk serbuk, akan tetapi berbentuk seperti endapan yang sangat tipis. Jadi oleh karena itu cara proses pengambilannya yaitu dengan cara penyaringan seperti ini. Dan ini air bekas dari proses penyaringan. Dan bila dilihat dari warnanya itu masih seperti warna semula, yaitu berwarna biru muda. Dan ini berarti yang terkena itu cuma emasnya, karena bila air berwarna jernih atau sudah tidak berwarna biru lagi, berarti tembaganya juga ikut terkena. Oleh karena itu saya menggunakan bahan kimia ini, fungsinya hanya emasnya saja yang terkena. Dan untuk endapannya itu berbentuk
seperti emas 24 karat yang masih mentah dan belum dibakar atau di blender. Dan ini merupakan endapan dari air bekas cukim yang sudah saya proses atau saya kasih bahan kimia tersebut. Dan untuk kadar dari emas yang dihasilkan dari pemrosesan ini itu biasanya dengan fan 500 atau fan 500-an, atau bisa juga di bawahnya yaitu 400. Dan penyebabnya yaitu tembaganya ikut terkena bila terlalu banyak mengasi zat kimianya. Dan ini merupakan hasil endapan dari pemrosesan air bekas cukim tersebut. Dan sebelum melakukan pembakaran dengan cara di blender seperti biasa harus dikasih borak, dan untuk ukurannya itu disesuaikan dengan bahan atau emas yang akan dibakar atau di blender. Dan ini akan saya campur dengan hasil pemrosesan limbah emas yang kemarin, yaitu dalam bentuk kayu dan kertas. Dan kedua limbah ini saya campur karena untuk kandungan emas yang ada di dalam limbah emas dalam bentuk kayu dan kertas itu tidak seberapa. Jadi tujuan saya jadikan satu, yaitu satu kali jalan dengan dua hasil, atau biaya yang saya keluarkan itu tidak lebih besar dengan hasil emas yang saya peroleh. Dan bila Anda menonton atau melihat video saya harap jangan sampai di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan ini merupakan hasil pemrosesan limbah emas yang kemarin, yang di video saya sebelumnya itu dengan judul memproses limbah emas dalam bentuk kertas dan kayu. Dan belum sempat saya logamkan. Memang sudah saya bilang di awal tadi bahwa untuk kandungan emasnya itu tidak seberapa. Dan solusinya yaitu harus saya carikan tambahan. Dan kali ini ada tambahan, yaitu dengan cara memproses limbah emas dalam bentuk air bekas cukim.
blender. Setelah mencair dan matang, lalu api saya matikan dan saya biarkan dulu agak dingin. Setelah itu saya ambil logam emasnya. Untuk kadar emasnya ini saya masih belum tahu. Biasanya itu hasil dari pemrosesan air bekas cukim, yaitu dengan kadar Fen 500 atau Fen 400. Jadi ini harus saya tes untuk mengetahui kadarnya dengan nitrit asid. Dan bila ini kadarnya di bawah 250 Fen, dan insya Allah di video selanjutnya yaitu cara memurnikan emas 24 karat atau memisahkan emas dengan logam yang lainnya. Dan ini hasilnya. Jadi saya kira cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.